Kanguru mempunyai dua kaki belakang yang kuat, telapak kakinya yang besar didesain untuk meloncat. Kanguru biasa melompat dengan kecepatan 20-25 km per jam. Tapi mereka bisa melompat hingga kecepatannya menjadi 70 km per jam. Harapan hidup kanguru sekitar 9-18 tahun. Walau kadang-kadang ada kanguru yang bisa bertahan hidup hingga 28 tahun. Kanguru diketahui memiliki otot tungkai depan bisep yang kuat, dan kini telah diketahui bahwa otot tersebut selain digunakan untuk berkelahi, juga digunakan untuk memikat betina. Katan yang sering dijumpai di daerah berawa, khususnya dekat lingkungan buatan manusia, kebun yang becek, sawah, saluran air, namun agak jarang di aliran sungai. Juga merupakan satu-satunya jenis amfibia modern yang mampu hidup di daerah yang berair payau dan hutan bakau. Kebanyakan aktif di waktu gelap dan pagi hari. Di siang hari kodok ini berlindung di balik rerumputan atau kelah di pemateng atau tebing saluran air, dan tiba-tiba melompat ke air apabila hendak terpijak. Pada malam hari, terutama sehabis hujan turun, kodok jantan berbunyi-bunyi memanggil betinanya. Kecoa merupakan salah satu hewan yang sering muncul di area rumah karena mereka menyukai tempat dengan kelembapan tinggi. Kecoa merupakan hewan yang tidak memiliki paru-paru dan tidak memiliki jaringan pembuluh darah. Kecoa bernapas melalui spirakel, yaitu lubang ventilasi kecil yang melekat di tubuhnya. Kelabang cukup umum ditemukan di tempat seperti bagian bawah daun-daun mati, bebatuan, gua, hutan, bahkan bagian dalam rumah. Mereka biasanya ditemukan pada banyak daerah iklim di dunia seperti padang pasir, pegunungan, hutan, dan hutan. Mereka adalah arthropoda soliter penyendiri dan nokturnal. Pada siang hari mereka pergi untuk mencari perlindungan di lahan basah dan gelap, tetapi jika cuaca terlalu basah atau terlalu kering, mereka mencari tempat lain atau datang untuk berlindung di dalam rumah. Spesies yang hidup di zona beriklim dunia biasanya lebih kecil hingga 10 cm. Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika, Equus africanus, dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Keledai bisa memiliki anak campuran dengan kuda. Anak kuda betina dan keledai jantan disebut bagal. Anak keledai betina dan kuda jantan disebut nagil hini. Bagal lebih umum dan telah digunakan untuk transportasi manusia dan benda. Kelelawar adalah hewan yang dikenal hidup pada malam hari di dalam gua atau tempat tenang untuk mencari makanan. Fakta menarik lainnya, kelelawar ternyata merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Kedua sayap kelelawar terbuat dari selaput kulit yang tipis dan terlentang antara tubuh dan tulang jari panjang. Pada beberapa kelelawar, selaput sayap mereka terletak antara kaki dan ekor. Kelinci terbagi menjadi dua jenis. Pertama, kelinci liar. Kedua, kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci liar adalah Torvelulepus curpaeus dan kelinci liar Ornitholagus cuniculus. Dilihat dari jenis bulunya, kelinci ini terdiri dari jenis berbulu pendek dan panjang dengan warna yang agak kekuningan. Ketika musim dingin, warna kekuningan berubah menjadi kelabu. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, Lion, American Chinchilla, Dutch, English Spot, Himalaya, dan lain-lain. Khusus Lion sebenarnya adalah hasil dari persilangan luar. Ciri khas utama serangga anggota Hemiptera adalah struktur mulutnya yang berbentuk seperti jarum. Mereka menggunakan struktur mulut ini untuk menusuk jaringan dari makannya dan kemudian menghisap cairan di dalamnya. Hemiptera sendiri adalah omnivora yang berarti mereka mengonsumsi hampir segala jenis makanan mulai dari cairan tumbuhan, biji-bijian, serangga lain, hingga hewan-hewan kecil seperti ikan.
Hemiptera tidak mengalami metamorfosis sempurna. Anakan serangga dari ordo Hemiptera yang baru menetas biasanya memiliki penampilan yang sama dengan induknya, tetapi ukurannya lebih kecil. Kepiting terdapat di semua samudra dunia. Ada pula kepiting air tawar dan darat, khususnya di wilayah-wilayah tropis. Rajungan adalah kepiting yang hidup di perairan laut dan jarang naik ke pantai. Sedangkan yuyu adalah kepiting penghuni perairan tawar sungai dan danau. Kepiting beraneka ragam. Ukurannya dari kepiting kacang yang lebarnya hanya beberapa milimeter hingga kepiting laba-laba Jepang dengan rentangan kaki hingga 4 meter. Kepiting sejati mempunyai 5 pasang kaki. Sepasang kaki yang pertama dimodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakan untuk bergerak. Bagian mulut kepiting ditutupi oleh maksiliped yang rata dan bagian depan dari carapace tidak membentuk sebuah rostrum yang panjang. Insang kepiting terbentuk dari pelat-pelat yang pipi velobranchiate, mirip dengan insang udang, namun dengan struktur yang berbeda. Monyet bertubuh kecil sedan, dengan panjang kepala dan tubuh 400–470 mm, ekor 500–600 mm, dan kaki belakang tumit hingga ujung jari 140 mm. Berat hewan betina 3–4 kg. Jantan dewasa mencapai 5–7 kg. Warna rambut di tubuhnya coklat abu-abu hingga tenggulai. Sisi bawah selalu lebih pucat. Jenis ini sering membentuk kelompok hingga 20–30 ekor banyaknya dengan 2–4 jantan dewasa dan selebihnya betina dan anak-anak. Kera memakan aneka buah-buahan dan memangsa berbagai jenis hewan kecil seperti ketam, serangga, telur, dan lain-lain. Kadang-kadang kelompok monyet ini memakan tanaman di kebun. Tunggu bagian berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.